cara berpolitik yang kita sebut dengan politik dinasti itu, yang berpusat pada sekelompok orang yang terkait dengan hubungan keluarga. Dinasti politik ini satu root dari perlawanan terhadap Orde Baru sebetulnya. Karena fakultas adat itu kan di Manoya, honoraria itu kan sebenarnya tentang bagaimana membuat manusia punya diri. Diri itu manusia itu memiliki yang disebut kesadaran kritis untuk membangun peradaban diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada hadir semua di siang hari ini ya. Dari mahasiswa, ini kebanyakan mahasiswa ya. Juga ada dari media ini. Dari tadi saya sempat ketemu sama Asumsi Metro TV kalau nggak salah juga ya. Ikut hadir di sini gitu. Untuk memeriahkan diskusi kita pada kesempatan kali ini gitu loh. Ini cukup terlihat sedikit masih gitu kan yang bergabung dengan kita. Saya testimoni dulu mungkin ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Ini harus lantang teman-teman. Ini suara Ciputat gitu untuk negeri kita teman-teman. Karena kita akan mengulang lagi memori kelam di mana dunia aktivisme itu diwarnai dengan dunia 98 pada waktu itu, termasuk kita kedatangan alumni 98 dari Ciputat gitu kan, yang menyuarakan suara kebenaran di Senayan gitu, yakni ada Mas Ray Rangkuti gitu loh. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat atau masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mungkin beberapa pemateri kita kemarin sempat bingung juga karena awalnya itu temanya kita demokrasi dalam pusaran kekuasaan politik dinasti gitu loh. Nah kita mikir kemudian gitu kan, ini kayaknya ngambang aja gitu tema ini kan, kurang menjurus gitu loh. Orang yang kita mau bahas sekarang adalah memang kekuasaan dinasti Pak Jokowi gitu loh kan, yang mentransformasikan bagaimana mendelegasikan adanya anggota keluarganya itu dalam beberapa kekuasaan teman-teman. Ada di yudikatif misalnya, ini ketua MK-nya gitu kan, ini memiliki hubungan dinasti gitu kan dengan Pak Jokowi. Ya Bobi Nasution gitu kan jadi wali kota di Medan juga. Terus yang terbaru sekarang itu dia masuk di partai politik, Kaisang Pangarep gitu kan. Jadi kemarin ada jokes kalau kita mau jadi ketua kelas itu butuh waktu 100 hari gitu, setahun gitu kan. Kalau kita mau jadi ketua Dema itu setidaknya butuh 2 tahun. Nah ini untuk menjadi ketua partai politik butuh 2 hari doang teman-teman. Keren banget ini loh. Makanya kita akan sebenarnya ini isu soal politik dinasti itu isu lama sebenarnya, tapi ini muncul kembali Mbak Bivit ya ke permukaan karena adanya itu kemarin fenomena bagaimana Kaisang yang masuk keanggotaan di partai politik Partai Solidaritas Indonesia itu kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk diangkat gitu. Siapa sih dia gitu loh? Ya dia anaknya Pak Jokowi doang gitu loh, seorang pengusaha doang gitu. Ya, mungkin itu yang akan kita bahas teman-teman. Bagaimana sih kacamata politik dinasti dalam sistem ketatanegaraan kita? Bagaimana implikasinya secara politik ketatanegaraan? Terus ya mungkin bagaimana ya nanti kita akan melihat itu bersama pemateri yang lain. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin pada nggak asing karena sudah muka-muka yang tampil di TV terus gitu kan. Ya Mbak Bivitri Susanti ini merupakan seorang akademisi ya. Beliau dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Jakarta. Saat ini kebetulan tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum Menko Polhukam di sektor kerja peraturan perundang-undangan. Betul ya Mbak Fit? Ya, kemudian narasumber kita yang kedua itu ada Mas Ray Rangkuti. Ya, beliau seperti yang disinggung tadi bahwa beliau merupakan aktivis ya, mantan aktivis 98 gitu kira-kira ya. Kalau masih ada sampai sekarang jiwa reformisnya gitu ya. Untuk menumbangkan otoriter Orde Baru pada waktu itu yang membawa suara Ciputat di panggung Senayan.
Kira-kira gitu. Dia juga kemudian setelah lengsernya Orde Baru waktu itu, dia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantauan Pemilih KIPP ya, dan sempat menjadi sekjen pada waktu itu pasca pemilu 1999. Dan sekarang beliau mendirikan Lingkar Madani ya 5, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang beraktivitas memantau pemilu, mengkritisi parlemen, serta memerangi korupsi ya, yang fokusnya sekarang itu. Yang terakhir narasumber 3 itu ada Romo Beni Susetyo. Beliau merupakan pakar komunikasi politik ya. Kemudian karena statusnya beliau sebagai seorang pastor ya, dalam perjalanannya beliau memiliki kontribusi besar terhadap berkembangnya adanya toleransi dan moderasi beragama gitu, karena mungkin ada beberapa fenomena waktu itu ya Romo yang kebetulan menjadi bahan perjalanan Romo pada waktu itu. Yang kemudian yang terakhir ya karena aktivitasnya itu dia pun sering menggelar sejumlah acara bersama Presiden Republik Indonesia yang keempat, yakni Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur. Oke, itu mungkin ya tepuk tangan untuk 3 pemateri kita. Oke, sekarang kita masuk kepada pemateri yang pertama, yakni narasumber kita yang pertama Mbak Bivit. Itu kira-kira kita ya mungkin ngomongin soal bagaimana sih memotret dinasti politik itu dari segi perundang-undangannya, mungkin dari kacamata demokrasi konstitusional gitu mungkin, karena kita sejauh ini patronase gerakan politik kita selalu mengedepankan, mengatasnamakan bahwa ini adalah hak demokratis gitu loh. Itu gimana kira-kira dipantau dalam isu-isu konstitusional. Terima kasih, mungkin waktu dan tempat dipersilakan Mbak Bivi. Kurang lebih 15 menit lah. Pakai ini atau ini? Ah, bisa nih. Besar sekali. Maaf ya, saya kaget dengar suara sendiri. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Wakil Dekan dan keseluruhan Dekanat Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi pagi saya sempat Google dulu karena fakultasnya memang agak berbeda dengan tempat saya sekolah dulu. Kalau saya Fakultas Hukum, titik. Jadi saya penasaran juga apa ini adab dan humaniora. Ternyata sangat menarik. Terima kasih, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Senang sekali mau bisa sharing diskusi pada hari ini. Saya tandai dulu, takut lewatnya kelamaan. Saya sudah menyiapkan satu materi, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tapi saya kira untuk pemantik diskusi, supaya nanti kita ngobrolnya, tanya jawabnya lebih seru, saya bikinkan 7 halaman saja slide untuk kita ngobrolnya lebih terstruktur. Nah, next slide pertama, saya mau berangkatnya dari politik dinasti politik, sekedar untuk memberikan konteks. Tentu saja kawan-kawan, ibu dan bapak, saya kira sudah dapat bahan ini. Saya juga dapat PDF-nya nih dari teman-teman Kurawal, dan kita sudah paham lah secara intuitif dan juga dari hal-hal yang kita terima dari media massa dan media sosial, dinasti politik itu apa. Tapi saya ingin mulai dengan slide ini justru karena ingin bilang bahwa di satu sisi kita akan berdiskusi tentang dinasti politiknya Pak Jokowi, tapi saya ingin mendekatinya juga dari konteks politik dinasti. Kita jadi harus memilahnya secara lebih hati-hati. Sama tuh kalau nanti kita bisa bahas apa bedanya oligarki dengan politik kartel misalnya gitu, atau kartel politik, itu juga kan beda-beda sebenarnya ya. Jadi kita jangan sampai terlalu cepat menggunakan istilah tanpa memahami maksudnya. Tapi kita bisa katakan bahwa dinasti politik itu adalah hasil dari sebuah cara berpolitik yang kita sebut dengan politik dinasti itu, yang berpusat pada sekelompok orang yang terkait dengan hubungan keluarga. Dan kita semua paham tentu saja pada hari ini, tadi sudah dijelaskan oleh moderator, kita hadir di sini bukan tanpa konteks. Makanya judul diskusinya berubah ya. Saya kira bagus ini. Jadi kita lugas saja, memang ini problem yang sekarang kita hadapi. Dan dengan lugas juga saya memberikan judul pada PowerPoint saya, ini merusak demokrasi. Bukan soal iri hati, dengki dan lain sebagainya yang tidak boleh kita miliki, tapi ini dari segi sistem.
merusak demokrasi. Nah, walaupun kita paham ada konteks ini, tapi saya ingin menunjukkan juga sejumlah kekerabatan politik di DPR pada periode ini yang saya kutip saja dari data di Kompas. Next, akan kelihatan ya di situ ya kawan-kawan, ibu dan bapak sekalian. Sekedar untuk menunjukkan beberapa yang sangat kelihatan, misalnya dari dapil sini Banten 1 ya, itu sudah ada di nomor 1 misalnya. Dan kita juga tahu dari dapil Banten itu tidak hanya, ini kan di DPR ya 2019-2024, tapi kita juga paham dalam dunia per kepala daerahan, Banten juga jadi catatan khusus dalam penelitian-penelitian tentang dinasti politik. Nah, tapi itu satu catatan ya. Sekarang kita mesti bongkar juga sebenarnya faktor adanya politik dinasti itu apa sih? Next. Paling tidak kalau kita baca beberapa literatur, beda-beda ini catatannya begitu ya, tapi paling tidak 6 nih yang kita bisa soroti. Yang pertama adalah cara berpolitik yang sifatnya top down, dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Jadi kita sebagai warga biasa pun kalau teman-teman adalah anggota partai politik ataupun simpatisan partai politik, kita tidak punya suara untuk menentukan siapa yang jadi caleg, capres, cawapres, apalagi di kotak yang kedua, tengah atas, pencalonan capres dan caleg itu juga elitis sekali dan tertutup. Apalagi dalam konteks capres-cawapres, kita punya konteks presidensial threshold. Jadi kalaupun sekarang misalnya sudah mulai banyak kritik soal ini 3 ini patut dipilih nggak ya, masing-masing ada rekam jejaknya, dan kemudian seringkali ada narasi soal kita pilih the lesser evil, orang yang sedikit saja jahatnya. Tapi bukankah itu sebuah ironi? Dalam demokrasi di sebuah negara yang berpenduduk 270 juta jiwa lebih. Sebuah ironi karena kita dipaksa untuk memilih hanya 3 capres, yang 2 belum ketahuan cawapresnya, dan ini masih bakal ya karena pendaftaran sebenarnya belum dimulai. Dan kita tidak diberi pilihan lain karena hanya ada sedikit partai yang punya tiket eksklusif untuk mencalonkan capres-cawapres. Teman-teman pasti tahu, presidensial threshold mengatakan hanya partai ataupun koalisi partai-partai dengan total jumlah suara 20% di tingkat nasional atau kursi 25% di tingkat nasional. Jadi kalau seandainya teman-teman dari Ciputat secara umum punya aspirasi, kami mau misalnya Bang Ray Rangkuti untuk jadi presiden, nggak bisa. Karena artinya kita harus pertama nyantol dulu sama sebuah partai politik, dan yang kedua partai politiknya harus belajar matematika dulu. Cukup nggak kursinya atau suaranya? Kalau nggak cukup dia harus cari temen. Biar secara matematis cukup. Jadi perhitungannya matematis saja, bukan kualitas politik. Nah itu juga ganjalan menurut saya. Ganjalan yang luar biasa besar, kita bisa ngobrol lagi soal ini. Tapi untuk diketahui lebih dari 30 kali persoalan ini kami bawa ke Mahkamah Konstitusi. 30-30-nya gagal. Sebagian ditolak, sebagian lagi tidak dapat diterima. Dan yang terakhir kemarin Partai Buruh ya, saya udah siap-siap dengan biasanya saya kapasitas saya sebagai saksi ahli saja di Mahkamah Konstitusi, bukan advokat. Saya udah siap-siap nih bikin paper, karena kalau mau jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi harus bikin paper teman-teman. 2 hari sebelumnya harus submit, kalau enggak disuruh keluar sama hakim. Nah saya udah siap-siap, ternyata ditolak. Karena legal standingnya Partai Buruh dianggap tidak cukup untuk mengajukan perkara ini. Tapi bagi saya itu suatu pertanyaan besar MK yang sekarang, dan nanti ini akan ada kaitannya dengan diskusi kita. Karena kalau kita perhatikan legal standing apa kalau begitu yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengajukan permohonan untuk menguji pasal mengenai usia minimum capres-cawapres. PSI sama dengan Partai Buruh, dua-duanya belum punya threshold untuk masuk parlemen. Kenapa yang PSI diterima? Kalau yang Partai Buruh ditolak. Nah itulah, saya cuma bisa ngangkat bahu, karena kalau kita baca argumennya juga tidak terlalu terang. Nah jadi
Itu persoalan yang kedua. Yang ketiga, sebelah kanan atas, kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi. Dan ini saya kira kita semua sudah paham. Kita juga lagi disuguhi misalnya bagaimana partai-partai politik itu juga masih banyak yang mencalonkan caleg mantan koruptor. Saya kalau diwawancara wartawan, saya bilang ini partai politik nggak punya kader lain ya. Kan banyak, di sini aja banyak sekali saya lihat anak muda yang luar biasa, lepas dari umur segala macam. Tapi kan seakan-akan nggak ada lagi kader-kader baru yang berhasil mereka hasilkan dan menggantikan orang-orang yang sebenarnya sudah pernah dipenjara karena korupsi. Padahal kan korupsi itu logikanya kan korupsi itu mencuri tapi dengan kekuasaan. Nah ini orang yang mau dikasih kekuasaan lagi, ya dia akan mencuri lagi. Bukannya suzon, tapi jangan lupa korupsi itu seperti jaring laba-laba. Kalaupun ada satu orang masuk dalam kekuasaan, mungkin dia tidak secara langsung punya kasus korupsi pada dirinya, tapi jaring laba-laba itu jadi bekerja lagi, teman-teman. Ini kita bicara situasi politik, bukan orang yang mencuri mengutil di Indomaret atau Alfamaret. Ini mencuri dengan kekuasaan. Jadi kelihatan di sini partai politik itu sebenarnya gagal dalam melakukan kaderisasi. Jaringan kekuasaan menyebar pada kelompok tertentu atau kita sering bilang elit politik. Dan ini yang bikin ya yang harusnya dipandang cukup punya performance ataupun penampilan yang kekuasaan yang cukup untuk memegang jabatan tertentu hanya kelompok itu. Kemudian kekuasaan absolut pada suatu jabatan. Misalnya yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya untuk kepala daerah, gubernur misalnya, kekuasaannya akan absolut sekali sehingga ada kecenderungan itu akan dimanfaatkan lebih lanjut, turun temurun. Kalau bicara sejarahnya kan bicara kekuasaan itu ada satu atau beberapa buku tentang kekuasaan yang begitu abstrak, tapi teman-teman pasti akan tertarik kalau misalnya membacanya. Kekuasaan itu datangnya dari mana? Dalam konteks budaya Indonesia, kekuasaan seringkali diasosiasikan dengan kesaktian ataupun suatu hal-hal yang sifatnya transendental, bukan kapasitas politik. Jadi kecenderungannya masih begitu. Kita bisa kaitkan itu dengan feodalisme dan lain sebagainya. Sehingga makanya kalau teman-teman perhatikan kenapa juga banyak sekali orang yang pegang jabatan politik atau sebelum memegang jabatan politik pengen punya gelar akademik, ya Pak ya. Sekarang aduh saya sedih sekali sebagai akademisi. Gampang bener orang dapat gelar doktor honoris causa ataupun guru besar. Bu Mega saja sudah berapa itu kemarin dibilang? Hah? Sudah lebih kayaknya belasan deh Bu Mega itu. Maksud saya begitu mudahnya begitu ya. Jadi dan seringkali saya sendiri sering ketemu Pak calon-calon pejabat yang mengejar gelar doktor dari manapun sekedar supaya dia bisa naik pangkat atau nanti kalau nyalek di depan fotonya bisa ada gelar panjang-panjang. Itu benar. Dan teman-teman boleh cek gelar-gelarnya para hakim konstitusi. Nah, asal kampusnya dari mana maksud saya? Kalau Pak Wahidudin tadi saya sudah dengar. Pak Wahidudin itu kan salah satu yang jadi patron juga di MK. Makanya saya bersyukur sekali ada orang-orang bagus yang bisa masuk ke MK. Nah, tapi yang paling kanan bawah itu, teman-teman dan ibu bapak sekalian, juga saya mau kembalikan ke kita, pemilih. Tapi saya nggak mau menyalahkan kita saja. Menurut saya ada masalah struktural. Karena pendidikan pemilih tidak diberikan secara cukup kepada kita. Barangkali kita yang punya privilege untuk berkuliah di tempat yang bagus, nyaman, dan dosen-dosennya bagus-bagus, kita ngerti. Cek dulu yuk rekam jejaknya. Tapi bayangkan orang-orang di pelosok-pelosok sana yang nunggu serangan fajar saja. Nggak ada soal dia rekam jejaknya bagaimana. Yang penting serangan fajarnya bagus, amplopnya besar, ataupun citra di media sosialnya bagus. Akhirnya hanya itu yang dilihat. Nah, next. Jadi dampak politik dinasti itu kenapa sih kita harus kritik? Kenapa tadi saya bilang dia merusak demokrasi, dia destruktif sekali. Pertama, kontrol kekuasaan akan jadi lemah. Karena
seperti bisa dilihat, saya ambil contoh yang paling konkret deh, Mahkamah Konstitusi. Teman-teman, saya tidak bergosip di sini, tapi teman-teman bisa mulai baca laporannya di majalah Tempo minggu ini misalnya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ternyata agak bisa disetir sedikit oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah adik ipar dari Pak Jokowi. Yang sedang berperkara adalah ponakan Ketua MK berarti. Kalau kita bicara etik, harusnya Ketua MK mundur. Karena ada benturan kepentingan. Etik itu teman-teman, kalau saya percaya sekali kalau anak-anak UIN pasti ininya pemahaman-pemahaman filosofisnya juga mendalam gitu ya. Kita tidak hanya bicara kode etik yang tertulis, tapi timbangan moralnya itu loh. Waktu kami kritik beliau, jawabannya adalah cinta itu kan nggak bisa dikontrol. Masa saya dilarang mencintai calon istri saya? Masalah kami bukan cinta, masalah kami adalah jabatan. Silahkan menikah, tapi berarti silahkan mundur. Karena benturan kepentingannya akan luar biasa. Nah, jadi ini contoh konkret dari poin pertama saya. Kontrol kekuasaan akan menjadi lemah. Bagaimana apabila relasi-relasi kekerabatan itu ada dalam institusi-institusi politik. Karena yang satu akan permisif pada institusi yang lainnya. Atau bahkan membukakan jalan bagi kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu. Dan ini artinya membuka praktik korupsi. Dan yang terparah adalah bisa ada pembajakan demokrasi. Teman-teman pernah dengar itu? Nancy Bermeo bilang democratic backsliding. Yaitu demokrasi yang dibajak tapi dengan cara yang demokratis. Artinya aktor formalnya yang merusak demokrasi melalui demokrasi yang sifatnya prosedural. Jadi seakan-akan baik-baik saja, seakan-akan legitimate, padahal tidak. Bahaya keduanya adalah tidak ada sirkulasi kekuasaan. Sampai kapan teman-teman yang muda-muda ini tapi tidak punya privilege sebagai anak presiden bisa menduduki jabatan-jabatan dalam politik kita? Anak muda yang saya kemarin tuh memukul sekali buat saya adalah banyak teman-teman, mohon konfirmasi kalau salah, tapi banyak teman-teman muda yang kemudian, oh kalau lu muda, lu mau punya jabatan tinggi, lu harus jadi anaknya seseorang. Kalau lu orang biasa ya lu gak akan bisa nyampe situ mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi. Nah, saya udah diperingatkan oleh jam saya sendiri. Nah, akibatnya tentu saja demokrasi kita tidak substantif. Semua prosedural belaka. Dan ini yang sekarang tengah terjadi. Nah, next. Mungkin di kepalanya ibu, bapak, dan kawan-kawan ada pertanyaan. Apakah ini artinya semua anggota keluarga elit tidak boleh berpolitik samsek? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman, di Amerika keluarga Kennedy oke tuh. Atau misalnya Bush senior dan Bush junior, George Bush. Atau suami istri Clinton. Kok nggak apa-apa kok itu? Betul. Tapi saya kira ada istilah lain yang kita harus taruh di sini. Izinkan saya menggunakan istilah politisi karbitan. Terlalu cepat naik karena relasi politik. Karena benar sekali kalau keluarganya itu politisi, ada kecenderungan di meja makan ngomongin politik, dapat pendidikannya yang bagus, ke kampus terbaik, mungkin di luar negeri. Dia dari kecil akrab dengan dunia politik. Jadi oke, bagus sekali, betul. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun masalahnya adalah dia berkarir atau tidak. Keluarga Kennedy itu dia berkarir dari bawah. Ada yang pernah jadi jaksa dulu bertahun-tahun, baru dia naik. Sama Bush senior dan junior dia berkarir dulu di partainya. Clinton yang istri tentu saja sesungguhnya dia duluan yang maju sebagai politisi ketimbang Bill Clintonnya. Cuma kebetulan Bill Clintonnya naik duluan, ada kasus lagi tentang pelecehan seksual. Tapi mereka menapaki tangga politiknya secara lebih hati-hati dan secara berjenjang. Pasti ada keistimewaan, tapi dia punya kapasitas politik, itu yang penting. Keistimewaan nggak bisa kita tutup mata. Apakah Kennedy atau Bush Junior itu
benar-benar susah payah sekali. Enggak, pasti ada keistimewaan, tapi dia punya pengalaman itu. Nah, masalahnya dengan habitus politik di Indonesia, rekam jejak belum dijadikan ukuran. Warga itu masih melihatnya sosok, keluarga, gelar, status sosial, citra di media sosial. Nah, menurut saya dengan situasi ini perlu ada pemaksaan dalam tanda kutip dari negara atau upaya struktural. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, udah ada dinasti Jokowi belum? Tadi karena saya tidak tahu kalau ininya apa, judulnya sudah berubah. Saya yakin pasti teman-teman bertanya-tanya. Jadi ini beneran ada dinasti Jokowi? Ada. Buktinya ada di sini, tapi saya mau bilang sebagai fakta politik, iya. Apakah akan merusak demokrasi? Iya. Hal apa yang dirusak? Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana misalnya persepsi kita tentang partai politik. Dan kalau misalnya dalam konteks pilpres, saya kira kita juga tidak bisa naif menolak dengan bilang, nggak mungkin Pak Jokowi di rapat keluarga terus bilang, kamu masuk ini ya, kamu masuk ini ya. Memang saya nggak membayangkan dinasti politik seperti itu. Tapi jangan lupa, ada juga kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari posisi-posisi anak-anak Pak Jokowi, itu satu. Yang kedua, kita juga harus melihat konteks bahwa anak-anak itu bisa menjadi proksi politiknya Pak Jokowi. Sebenarnya saya nyontek istilah ini dari artikel di Times yang sudah membahas. Dia bilang anak-anak itu proksi politiknya Jokowi. Nah, jadi yang terakhir, next. Karena waktu saya sudah habis, yang terakhir saya mau memberikan satu catatan soal aspek hukum. Jadi saya punya pendapat bahwa kita kayaknya perlu paksa secara struktural. Karena terus terang aja ya, kalau kita cuma mengharap etik dari aktor-aktor politik itu, mulai dari Ketua MK, Pak Jokowi sendiri, Bobi, Kaesang, Gibran, ataupun partai politik, partai secara umum, kita kayak menunggu Godot, kawan-kawan. Susah sekali bicara etika politik dengan mereka. Pak Prof. Jimli Asyidiki bilang kalau gitu kita perlu pengadilan politik. Buat saya bukan soal dia bisa dieksekusi atau tidak, bisa diadili atau tidak secara etik. Tapi etik itu kan sesuatu yang enggak seperti hukum dia. Bukan begitu Romo, saya jadi deg-degan nih ngomong etik di sebelah Romo gitu loh. Dan di hadapan para mahasiswa dan dosen-dosen UIN. Tapi kan etik itu kan tidak seperti hukum. Justru timbangan moralnya barangkali tidak tertulis seperti hukum yang seperti dalam kitab-kitab. Sehingga kalau kita hanya berharap etis dong Pak Ketua MK atau siapapun, ya nggak bisa. Jadi kita harus paksa sedikit dengan hukum negara. Nah, jadi pernah nih teman-teman tahun 2015 ada upaya untuk bilang bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2015 itu juga. Alasannya adalah hak dipilih itu HAM. Jadi tidak boleh dikurangi. Nah, barangkali yang bisa kita lakukan adalah kita bongkar aturan main partai-partai politik ini. Mulai dari perubahan undang-undang parpol supaya pencalonan harus melalui kaderisasi minimal beberapa tahun. Pernah ada upaya untuk itu ke MK juga, cuma ditolak juga. Kami menggunakan penelitiannya LIPI dan KPK. Sekarang BRIN namanya ya, tapi dulu namanya masih LIPI. Harus melalui minimal kalau orang mau nyalek, jadi nggak bisa ambil selebriti saja sebagai vote getter, tapi harus dia punya harus jadi kader dulu minimal 3 tahun di partai politiknya misalnya, tapi ditolak masih. Tapi menurut saya hal-hal seperti itu barangkali harus kita bongkar-bongkar. Kewajiban parpol untuk mengganti pengurus secara rutin, jangan sampai ada ketua parpol yang sejak saya kuliah sampai sekarang ketuanya masih sama. Itu misalnya ya, nggak pernah diganti. Sementara di sisi lain ada yang 2 hari bisa jadi ketua parpol. Jadi ini nggak pernah diatur secara serius nih. Kalau orang bilang loh partai politik kan punya hak untuk mengatur dirinya sendiri, betul. Tapi dalam sebuah demokrasi dalam masa transisi seperti di Indonesia, yang namanya crafting demokrasi melalui aturan-aturan main politik, melalui hukum negara, itu seringkali masih diperlukan. Teman-teman Jerman tuh dulu waktu baru keluar dari Nazi, mereka bikin undang-undang partai politik yang keras. Partai politik harus ganti pengurus setiap berapa tahun sekali, munaslup gitu nggak boleh gitu ya.
Karena mereka mau keluar dari situasi di mana dulu Nazi kan juga naiknya sebagai partai politik sah secara konstitusional loh dia. Kemudian dia berubah wujud menjadi monster seperti itu. Tapi belajar dari situ, Jerman pikir, oh kita bikin deh aturan mainnya supaya partai politik lebih benar. Tidak ada lagi partai seperti Nazi. Nah di kita setelah reformasi nggak ada perubahan undang-undang partai politik yang substantif. Yang ada cuma harus ada dewan pimpinan daerah di mana harus yang sifatnya seperti itu. Tidak mengatur demokrasi internal. Nah yang terakhir adalah mungkin nanti perlu kita diskusikan soal perlunya pendidikan pemilih untuk kita. Jadi kita juga mesti bongkar bahwa yang namanya nyoblos itu harus lihat rekam jejak. Tidak hanya kagum pada wah ini kalau anaknya Pak Jokowi pasti top misalnya gitu ya. Padahal kan tidak, kita yang belajar logika kan nggak bisa begitu ya. Tidak ada hubungan sebab akibat. Kita mesti lihat betul rekam jejaknya. Nah saya berhenti dulu di situ, waktu saya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.